Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Pemuas, bagian 3. Kau kerja apa? Tanyanya penasaran. Aku punya kafe. Punyaku salah satu yang paling populer akhir-akhir ini. Aku kebetulan sudah membuka cabang keempat. Jawab Elang. Kau benar-benar keren. Aku yakin membangun semua itu bukanlah hal mudah bagimu. Gusti sekali lagi memuji kehebatan Elang. Cowok berambut cepak itu hanya terkekeh mendengar pujian Gusti. Benar-benar tanggapan yang ambigu. Semuanya bisa terwujud, Gus. Asal harus ada keberanian dan juga tekad kuat. Seorang cowok harus begitu bukan? Ujar Elang enteng. Kau benar. Tapi seorang cowok, pasti butuh perjuangan panjang untuk mendapat kesuksesan, apalagi untuk orang kaya aku. Gusti merasa pesimis, mengingat dia tidak terlahir di keluarga yang berada. Mau mampir ke kafeku? Tawar Elang. Mata Gusti membola, dia tentu sangat tertarik. Apalagi dirinya sedang malas kembali ke kos-kosan sekarang. Tapi kalau kau sibuk, kita bisa pergi nan. Enggak, aku mau kok. Lagian aku masih nggak pengen kembali ke kos-kosan, sergah Gusti yang tak perlu berpikir lama untuk setuju. Oke, kita ke sana sekarang. Elang segera mengarahkan mobilnya ke kafe miliknya. Lokasi kafe tersebut tidak begitu jauh. Perlahan Elang menghentikan mobil di parkiran, dia dan Gusti sudah tiba di tempat tujuan. Atensi Gusti tertuju ke arah kafe milik Elang di depannya. Nama kafe itu adalah sekedar kopi, tapi tempatnya ramai sekali. Tempat ini sepertinya benar-benar populer, ungkap Gusti. Ayo kita masuk. Ajak Elang yang keluar dari mobil lebih dulu, dia dan Gusti kini melangkah bersama. Ngomong-ngomong, kau kenapa malas pulang ke kosan? Tanya Elang heran. Kosan yang aku tinggali itu kos-kosan campuran, L. Cowok atau cewek bisa keluar masuk ke sana sesuka hati, jelas Gusti. Benarkah? Elang tersenyum miring, sebuah senyuman yang begitu misterius. Gusti mengangguk, ngeri sendiri aku, L. Ungkapnya. Elang hanya diam. Dia dan Gusti sudah melangkah masuk ke dalam kafe. Tanpa diduga, terlihat Widi dan teman perempuannya di sana. Cewek itu langsung menyapa Gusti dan Elang. Widi tanpa melambaikan tangan sambil tersenyum ceria. Itu Widi kan, El? Kenapa kau nggak bilang kalau dia ada di sini? Tanya Gusti. Mana aku tahu, Gus. Aku juga kaget lihat dia di sini, sahut Elang. Ayo kita samperin. Ajaknya sambil berjalan lebih dulu. Tapi... Gusti ragu untuk ikut, tetapi dia tak punya pilihan lain selain mengikuti. Jantung Gusti berdegup kencang saat sudah berdiri di hadapan Widi. Gadis itu terlihat lebih cantik dengan pakaian biasa. Widi terlihat menggerai rambut pendek sebahunya. Ngapain kau di sini, Wid? Tanya Elang menyelidik. Nongkronglah. Apalagi dong? Kalau kalian? Widi menatap Gusti dan Elang secara bergantian. Ia tanpa memperhatikan penampilan dua cowok tersebut dengan seksama. Jelas mereka memiliki penampilan yang sangat berbeda. Kau nggak tahu, Wid? Kafe ini punya, tepat sebelum Gusti selesai bicara, Elang langsung bertindak. Cowok itu menyuruh Gusti diam dengan cara menginjak kaki. Kenapa? Gusti sontak bingung. Kalian kenapa sih? Tanya Widi yang heran menyaksikan kelakuan Gusti dan Elang. Nggak apa-apa. Kami mau pesan minuman dulu ya, ujar Elang. Ia sengaja merubah topik pembicaraan. Kalau mau gabung, silahkan aja, saran Widi menawarkan. Thanks. Tanggap Elang, sementara Gusti hanya mengembangkan senyum. Keduanya segera beranjak dari hadapan Widi. Ayo ikut aku. Elang mengajak Gusti menaiki tangga. Mereka lalu memasuki sebuah ruangan di lantai 2. Di sana terdapat meja kerja, sofa, bahkan tempat tidur berukuran kecil. Kau kenapa nggak mau bilang ke Widi kalau kafe ini milikmu? Tanya Gusti heran. Waktunya belum tepat aja buat kasih tahu dia, sahut Elang. Kenapa begitu? Gusti tak mengerti. Udah jangan dipikirkan. Sekarang,
Kau mau minum apa? Elang sengaja merubah topik pembicaraan. Terserah aja deh, yang penting gak mahal. Ujar Gusti, dia duduk ke sofa. Kau kenapa mikirin harga sih? Aku kan ngajak kamu ke sini sebagai tamu. Kau nggak perlu bayar, ucap Elang sembari duduk ke sofa. Thanks ya, kau baik banget. Pesankan menu yang paling populer aja deh, ungkap Gusti. Oke, tunggu bentar. Elang pergi keluar dari ruangan, pandangan Gusti mengitari ruangan tersebut. Hingga tak lama kemudian Elang kembali. Ia membawakan 2 gelas minuman segar yang dilengkapi kue makaron. Gusti segera menikmati suguhan Elang. Kelopak matanya langsung terbuka lebar, karena makanan dan minumannya enak sekali. Ini kau buat sendiri. Enak banget, ungkap Gusti sambil manggut-manggut. Enggak lah. Kalau kuenya aku pesan di toko kue terbaik, sahut Elang sembari memperhatikan Gusti dengan serius. Kau sangat tampan, Gus. Puji Elang tiba-tiba. Gusti membulatkan mata. Kenapa kau tiba-tiba bilang begitu? Kau nggak jatuh cinta sama aku kan? Tanggapnya ngeri. Elang hanya tergelak. Enggak lah. Aku ini normal tahu nggak? Bantahnya serius. Kali aja kau suka sama aku, soalnya hal begitu pernah kejadian beberapa kali. Ungkap Gusti, yang bicara dalam keadaan mulut yang dipenuhi kue. Cowok aja banyak yang doyan sama kamu. Apalagi cewek, komentar Elang. Yah, mau bagaimana lagi? Tanggap Gusti yang diakhiri dengan tawa kecil arogannya. Elang memasang raut wajah serius, lalu dia berkata, percayalah, dengan wajah tampanmu, kau bisa mendapatkan segalanya. Uang dan gadis manapun yang kau mau. Ucapan Elang membuat Gusti terkesiap. Menatap temannya tersebut dengan penasaran. Benarkah? Bagaimana caranya? Tanyanya. Jual dirimu, jawab Elang singkat. Dan kau? Gusti langsung memaki. Elang langsung terbahak melihat reaksi Gusti. Sorry, aku bercanda, katanya santai. Dasar. Bisa-bisanya kau kasih saran begitu, timpal Gusti nyureng. Kala itu, Gusti dan Elang mengobrol cukup lama. Hingga hubungan keduanya menjadi semakin akrab. Elang bahkan mengantarkan Gusti ke kos-kosan. Sampai ketemu besok. Kata Elang, dia sudah tiba di depan kos-kosan Gusti. Iya, aku merasa senang sudah punya teman dekat. Tanggap Gusti seraya turun dari mobil. Mau mampir dulu, El? Tawarnya. Lain kali aja, Gus. Udah malam, sahut Elang. Dia segera beranjak dengan mobilnya. Sementara Gusti, perlahan melangkah masuk ke kos-kosan. Dia mendengus lega, saat tidak mendengar lagi suara aneh dari kamar Ana. Saat hendak membuka pintu kamar. Tiba-tiba Aman keluar, membuat Gusti kaget sekali. Bagaimana tidak? Temannya itu keluar dari kamar Ana. Anjir! Kau habis ngapain di sana? Timpal Gusti kaget. Hai, Gus. Aman hanya menanggapi begitu saja. Dia tampak tersenyum sambil berjalan kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, Ana yang keluar dari kamar. Gusti sontak buru-buru masuk ke kamar, ia juga tak lupa mengunci pintu. Agar kejadian yang lalu tidak terulang lagi. Dan si Aman. Gumam Gusti, dia segera bersiap untuk tidur. 1 malam berlalu. Hari pertama Gusti akan berkuliah telah tiba, dia kali ini pergi menaiki bus sendirian. Mengingat jadwal kuliahnya berbeda dengan milik Aman. Sesampainya di kampus, Gusti mencari kelasnya terlebih dahulu. Sebelum itu, dia berniat ingin membeli minuman terlebih dahulu. Sayangnya saat memeriksa saku celana, Gusti tak bisa menemukan dompet. Dia lantas mencari dompet ke dalam tas, hingga saku-saku lain di pakaiannya. Akan tetapi, Gusti tetap tidak menemukan dompetnya. Aku sangat ingat kalau tadi sudah membawa dompet. Gumam Gusti yang heran sekaligus panik sendiri. Kenapa? Ada masalah? Tegur Widi. Aroma parfumnya begitu khas dan semerbak, Gusti dapat menciumnya dengan jelas. Iya. Aku nggak bisa menemukan dompetku.
Kayaknya ketinggalan, kata Gusti dengan senyuman kecut. Benarkah? Widi menatap penuh empati. Kalau begitu, aku saja yang bayarin makanannya. Kita sarapan bareng. Kebetulan aku juga belum makan, ajaknya. Nggak perlu, Wid. Aku cuman mau beli minuman kok. Tapi sudah nggak haus lagi, tolak Gusti yang merasa tidak enak. Udah deh, santai aja. Widi tak peduli dengan penolakan Gusti. Dia segera memesan 2 porsi makanan untuk dirinya dan Gusti. Tambah 1 porsi lagi, Bu, ini uangnya. Elang mendadak muncul. Dia membayarkan makan untuk Gusti dan Widi sekaligus. Widi keheranan. Aku kebetulan juga belum sarapan, ungkap Elang sambil tersenyum. Widi tak punya pilihan lain selain menerima. Dia, Gusti, dan Elang segera menikmati sarapan bersama. Nanti aku bayar semuanya, El. Sumpah. Padahal seingatku tadi aku bawa dompet, ungkap Gusti. Yang benar. Kau tadi naik bus ya? Tanya Elang yang langsung dijawab Gusti dengan anggukan kepala. Jangan-jangan kau kecopetan, Gus. Duga Elang. Mata Gusti terbelalak. Dia baru sadar bahwa saat di bus tadi penumpangnya ada banyak. Bisa saja dugaan Elang benar. Terlebih, Gusti ingat betul bahwa tadi dirinya membawa dompet saat pergi dari kos. Kau benar. Gimana dong? Gusti kembali panik. Udah, sebelum menyimpulkan, mending nanti dicek dulu ke kamarmu, saran Widi. Iya, nanti habis kuliah aku temanin pulang ke kosan, imbuh Elang. Thanks ya, tanggap Gusti sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia benar-benar gelisah sekarang. Saat kuliah sudah selesai, Gusti dan Elang pergi ke kos-kosan. Keduanya baru saja masuk ke dalam mobil. Tanpa diduga, Widi masuk dan duduk ke kursi belakang. Aku ikut ya? Ujarnya nyungir. Tapi... Bagus deh. Biar sekalian kita jalan-jalan juga. Elang memotong perkataan Gusti. Dia senang melihat Widi bergabung. Jalan-jalan apaan? Ini masalah genting, El. Kalau dompetku hilang, mati aku. Protes Gusti nyureng. Tenang, tenang. Biar kita pastikan sama-sama, sahut Elang santai. Semoga aja ketinggalan di kamarmu aja ya, Gus. Ujar Widi menengahi. Semoga aja ya. Gusti menanggapi sambil melirik Widi yang terlihat dari cermin. Elang lantas menjalankan mobil. Dalam perjalanan, Gusti tak bisa menahan diri untuk melirik Widi. Cowok itu merasa perasaannya tidak karuan. By the way, kau kenapa nggak gabung sama teman-teman cowekmu, Wid? Tanya Gusti, mencoba memberanikan diri untuk angkat suara. Lagi malas aja. Jujur ya, aku tuh lebih suka temenan sama cowok. Ungkap Widi, seraya mendekat ke kursi depan, menatap Gusti dari sana. Malas ngegosip ya? Tebak Gusti ngasal. Ya, bisa dibilang begitu. Cara bercandaannya juga beda, jawab Widi. Bersamaan dengan itu, Elang tiba-tiba melajukan mobil. Membuat Gusti dan Widi tersentak dan kaget bukan kepalang. Elang, kenapa kau ngebut? Timpal Gusti nyureng. Elang sama sekali tidak menjawab pertanyaan atas kepanikan Gusti dan Widi. Dia hanya melajukan mobil seperti orang yang sedang balapan. Elang. Sama seperti Gusti, Widi juga kaget dengan kelajuan mobil. Dia lantas menengok ke belakang. Di sana ada sebuah mobil yang sepertinya sedang mengejar. Apa mobil itu mengejar kita? Tanya Widi heran. Elang tetap tidak menanggapi. Dia hanya memutar setir dengan lihai, serta menginjak pedal gas sekuat mungkin. Elang, kau gila. Aku tidak sanggup lagi. Turunkan saja aku dan Widi. Pekik Gusti sembari berpegangan erat. Tenanglah. Percaya saja padaku. Ujar Elang enteng, dia tiba-tiba membelokkan mobilnya ke jalanan kecil. Hal tersebut membuatnya bisa lari dari mobil yang mengejar. Karena tidak dikejar lagi. Elang menghentikan mobil ke tepi jalan, dia menghela nafas panjang. Apa-apaan itu, El? Timpal Gusti seraya mengatur nafas,
Hal serupa juga tampak dilakukan Widi di kursi belakang. Kita hampir saja bertemu malaikat maut, ucap Widi gemetar. Bukankah itu seru? Elang malah tersenyum lebar. Plak! Gusti langsung menepuk bagian belakang kepala Elang. Seru pantatmu. Geramnya nyureng. Dari belakang, Widi juga memberi pukulan dengan tasnya. Dia juga kesal dengan apa yang dilakukan Elang. Jangan main-main, El. Kalau tadi ada polisi, kita bisa ditangkap loh, kata Widi kesal. Kalian lebay banget. Sekali-kali hidup itu dibawa santai dong, balas Elang enteng. Mana ada orang yang hampir tabrakan berlagak bersantai sambil minum kelapa? Sarkas Gusti yang tak habis pikir. Ya sudah, ayo kita ke kostanku. Lanjutnya enteng. Oke. Elang kembali menjalankan mobil. Selang beberapa menit, dia tiba di tempat tujuan. Gusti bergegas turun dan masuk ke kamarnya. Diikuti oleh Elang dan Widi, keduanya membantu Gusti mencari dompet di kamar. Sayangnya setelah lama dicari, dompet Gusti tidak ditemukan di mana-mana. Sialan. Kayaknya aku beneran kecopetan. Keluh Gusti sembari mengacak-acak rambut frustasi. Ia mencoba menenangkan diri dengan duduk ke tepi ranjang. Kayaknya begitu, Gus. Aku sama Elang juga nggak menemukan dompetmu di mana-mana, ungkap Widi. Dia menatap penuh empati pada Gusti, lalu duduk ke sebelah cowok itu. Widi memegang pundak Gusti. Yang sabar ya, Gus. Salah satu naik bus, resikonya memang begitu. Lain kali kau harus berhati-hati, ujarnya mencoba menenangkan. Memangnya kau kehilangan uang berapa? Tanya Elang, ia berdiri di depan pintu sambil menyandar. Ini bukan masalah uang, El. Semua kartu-kartu pentingku ada di sana. Termasuk KTP. Jawab Gusti. Sekarang aku harus membuat KTP lagi, Edan. Umpatnya kesal akan nasib yang menimpa. Udah. Masalah itu sepertinya aku bisa bantu, tanggap Elang. Atensinya teralih pada suara dari kamar sebelah. Bersambung.